Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi bertemu dengan saya di channel saya Muhammad Arif Jatinugroho. Pada kesempatan kali ini di channel ini saya akan membahas bab 2 di dalam skripsi. Nah, sekarang kita akan belajar bab 2 di dalam skripsi. Itu bagaimana? Penyusunannya bagaimana? Apakah mudah? Nah, mari kita ikuti bersama apa yang akan kita bahas di dalam bab 2 skripsi di channel saya ini. Oke teman-teman, untuk bab 2 atau sering disebut dengan tinjauan pustaka merupakan bab yang menerangkan tentang pustaka-pustaka atau sumber-sumber yang kita ambil untuk kita tulis di dalam skripsi ataupun penelitian kita, baik itu secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. Nama lain dari bab 2 ini biasanya atau sering kita dengar, baik itu dari rekan kita sesama mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen yang nantinya akan menjadi pembimbing kita, biasanya untuk bab 2 itu memiliki nama lain. Antara lain biasa kita sebut dasar teori, atau bisa juga disebut sebagai studi literatur, atau juga biasa Bapak Ibu dosen sebut itu merupakan bab 2 itu yaitu kajian pustaka. Yang pada intinya semuanya itu membahas masalah pustaka, membahas masalah teori, ataupun membahas masalah literatur yang akan kita gunakan di dalam skripsi ataupun penulisan skripsi kita nantinya. Seperti itu. Jadi di bab 2 ini membahas tentang pustaka apa saja yang perlu ataupun pustaka apa saja yang kita ambil. Mungkin kita biasa mengambil pustaka atau jurnal, atau mengambil pustaka itu dari jurnal, ataupun kita mengutip dari internet, ataupun kita juga bisa mengambil dari buku-buku yang sudah banyak ada di perpustakaan, ataupun majalah, ataupun penelitian, ataupun skripsi yang sebelumnya sudah membahas tentang apa yang akan kita teliti nantinya. Seperti itu. Jadi membahas tentang pustaka apa saja yang kita ambil. Terus kemudian di dalam bab 2 ini atau tinjauan pustaka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ataupun rekan-rekan mahasiswa. Apa saja itu? Nah, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan di dalam tinjauan pustaka, yang pertama pokok bahasan yang digunakan yaitu sama dengan pendahuluan. Akan tetapi di bab 2 ini itu lebih disempurnakan. Seperti itu. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang nomor 2, itu subbab disusun dari umum ke khusus, atau yang luas lebih kita persempit lagi. Intinya yang kita tulis itu fokus pada penelitian kita, tidak menjabar kemana-mana, sehingga kita bisa lebih intens apa yang akan kita bahas di dalam skripsi kita. Yang ketiga, tiap subbab dapat terdiri dari beberapa referensi penunjang. Biasanya dalam satu paragraf itu bisa terdiri dari lebih dari 1, 2, 3, ataupun 4 referensi. Yang penting referensinya harus update ataupun referensi tersebut terbaru. Karena semakin banyak referensi, maka penelitian kita itu akan lebih bagus dan lebih valid. Yang keempat ataupun terakhir, itu mengubah kalimat dari referensi dengan bahasa kita sendiri. Jadi referensi yang kita dapat, kita usahakan untuk kita rubah terlebih dahulu. Yang penting pada saat kita mengubahnya, kita tidak mengubah isi dari inti referensi tersebut, dan kita akan mengurangi plagiasi semaksimal mungkin. Nah, itulah keempat hal yang perlu diperhatikan dalam kita menulis ataupun menyusun bab 2. Bagaimana teman-teman? Bab 2 sebenarnya tidak susah. Tinggal bagaimana kita untuk bisa fokus terhadap apa yang akan kita tulis tersebut. Oke teman-teman, bagaimana tips menulis di bab 2 kali ini? Mudah kan? Sehingga semuanya kita bisa sukses. Terima kasih. Sampai jumpa di channel yang akan datang.